Ketika melihat cerita Mahiro yang sudah masuk sekolah, perkiraan saya pasti kita bisa mendapatkan pemandangan yang cukup nyeleneh. Dan benar terjadi ya teman-teman, dimana ketika di sekolah pas ganti baju, kita bisa melihat ukuran teman baru Mahiro itu gede banget teman-teman. Padahal masih bocah, tapi udah ajaib gitu. Tubuhnya bisa cepat untuk berevolusi. Waduh. Makanya mari ditonton pembahasan Oni-chan wa Oshimai episode ke-6. Cerita diawali ketika Mahiro yang tiba-tiba sedang diperkenalkan di kelas oleh guru. Di situ tiba-tiba kita menemukan bahwa Mahiro itu sudah kembali bersekolah dan ditempatkan di kelas yang sama dengan si Momiji. Setelah dikenalkan di kelas, baru deh kita diberikan sebuah flashback saat Momiji sedang bermain ke rumah Mahiro bersama dengan teman-teman kelasnya dan mencoba mengajak Mahiro untuk ke kafe dalam rangka untuk memakan kue es krim parfait. Tetapi karena Mahiro yang masih saja kurang suka untuk keluar rumah, langsung mencoba mencari alasan agar dia tidak bisa atau tidak keluar dari rumah itu. Tetapi Mihari yang melihat sebuah kesempatan langsung saja membuat Mahiro untuk pergi dan langsung memberikan dirinya uang untuk bisa berbelanja di kafe bersama Momiji dan teman-temannya. Hal ini memang sebuah kesempatan emas untuk Mahiro agar bisa menemukan teman baru walau harus menjadi perempuan ya. Kasihan sih, namun kita harus bisa mengerti keadaan Mahiro yang sudah lama tidak bersosialisasi dengan orang lain. Sesampainya ke kafe, Momiji langsung saja memperkenalkan teman-temannya di mana mereka bernama Mio dan Asahi. Di mana kita bisa melihat sebuah pertanda yang mungkin untuk teman-teman veteran sudah mengerti ya, tanda yang diberikan Mio itu apa. Karena ketika Mahiro sedang mendekat ke Momiji, si Mio itu kan langsung saja kayak bersemangat gitu ya, yang menandakan bahwa Mio itu sepertinya suka genre Yuri. Udah kelihatan banget dari mukanya yang semangat ketika melihat Mahiro bisa deket dengan Momiji. Lalu ada Asahi yang bersifat belak-belakan di mana dia langsung saja bilang kalau mereka sudah dapat informasi mengenai Mahiro dan bilang kalau dia itu adalah orang yang pemalas, bodoh, dan pemalu. Di mana Mahiro itu yang mendengar hal itu untungnya tidak marah dan malahan tertawa karena dia merasa lucu akan hal itu. Tentu, hal yang seperti ini terkadang membuat kita menjadi lebih dekat dengan orang lain, karena kita merasa lebih baik bertemu dengan orang yang belak-belakan daripada diam-diam tapi menusuk dari belakang. Itu yang berbahaya juga teman-teman. Akibat hal itu, Mahiro jadi lebih dekat dengan mereka dengan mulai bercengkrama lagi. Ada si Mio yang berbisik ke Mahiro saat mereka sedang bercengkrama bahwa kedekatan Momiji dan Asahi itu cuman teman masa kecil yang membuat Mahiro berpikir dan bingung apa yang dimaksud dengan perkataan dari si Mio. Ketika parfaitnya sudah datang, di sini kita bisa melihat pertempuran di mana Asahi yang menyuapi Mahiro sebagai permintaan maaf ada membuat Momiji jadi cemburu dan menyuapi Mahiro juga. Di sisi lain, kita malahan bisa melihat Mio yang cukup gembira atas apa yang sedang dilihat olehnya. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, bahwa si Mio itu benar-benar suka dengan genre Yuri yang ada di depannya sekarang ini. Ketika selesai makan dan pulang, di sini Mahiro ada mulai berjalan sendiri dan tiba-tiba disamperin sama Mio yang menghampiri dia dan berkata bahwa dia akan mendukung Mahiro dengan muka yang cukup semangat. Dimana Mahiro itu sebenarnya jadi mengerti dan tahu nih bahwa Mio itu suka dengan genre Yuri alias melihat perempuan di atas perempuan lagi. Begitu teman-teman. Sesampainya di rumah, Mihari langsung saja menyuruh Mahiro untuk mandi. Saat mandi di sini, Mahiro ada berpikir mengenai kata-kata sampai jumpa besok yang cukup berkesan baginya. Ya, karena dia tidak pernah merasakan pertemanan lagi atau tidak memiliki pertemanan yang sesuai meskipun saat dia sekolah dulu sekalipun. Sepertinya ya teman-teman. Kasian sih, tapi ya ini kan masih dalam proyek si Mihari untuk Mahiro itu bisa bersosialisasi lagi dengan orang-orang di luar rumahnya. Selesai mandi, Mahiro dihadapkan dengan pakaian seragam sekolah bekas Mihari, di mana ternyata Mihari itu langsung mengajak ngobrol empat mata dengan Mahiro. Karena masa obat pembuatan Mahiro sebagai perempuan itu masih panjang dan timingnya juga Mahiro sudah mendapatkan teman perempuan lagi yang membuat Mihari ada kepikiran untuk membuat Mahiro itu bersekolah lagi di tempat sekolahnya dulu. Namun, masuk ke masa SMP. Dan setelah percakapan empat mata itu, akhirnya kita bisa kembali ke waktu saat Mahiro sudah di sekolah dan sedang digerombolin sama siswi lainnya karena mereka penasaran yang membuat dia jadi pusing dan mulai kambuh penyakit antisosialnya.
Namun untung saja kan ada Momiji yang menyelamatkan Mahiro dari segerombolan perempuan itu. Saat semuanya sudah berkumpul, di sini Momiji ada membicarakan mengenai penyakit berat yang diderita oleh Mahiro yang membuatnya jarang bersekolah, di mana itu adalah latar belakang Mahiro agar bisa sekolah yang dibuat oleh Mihari. Lalu si Asahi yang melihat bahwa Mahiro kurang semangat ada memberikan semangat ke Mahiro dengan memeluk kepala Mahiro erat-erat. Tentu, Mio yang melihatnya pun langsung bersemangat nafsu ya. Kecil-kecil sudah nafsuan ya teman-teman. Memang nyeleneh ini anime lama-lama. Setelahnya, seharian Mahiro yang selalu dibantu oleh Momiji diperkenalkan dengan orang-orang di kelas dan menjalani pelajaran seperti biasa. Tentu saat pulang pun, Mahiro yang melihat WC langsung saja tanpa sadar masuk ke WC laki-laki dan mulai buang air kecil seperti laki-laki, di mana dia langsung saja dilatih sama laki-laki lain di sebelahnya. Dan saat Mahiro mau keluar, itulah baru dia sadar kalau dia itu sedang jadi perempuan sekarang ini. Si bocah laki-laki di sebelahnya juga jadi menang banyak ya, karena melihat pemandangan yang cukup menawan bagi mereka. Saat dia berubah ke WC perempuan pun, dia akhirnya tidak jadi kencing karena dia jadi gak pede ketika ada cewek lain yang kencing di sebelahnya. Hal itu membuat Mahiro tidak kencing dari pulang sekolah dan menahan kencingnya sampai rumah. Ketika sampai rumah pun, di sini Mahiro langsung saja mengucapkan sampai jumpa lagi dan berlari ke dalam rumah. Namun sayangnya, ketika dia masuk, langsung saja bertabrakan dengan Mihari yang membuat dia kencing di rok atau di lantai jadinya. Kasihan nih si Mahiro, keseringan ngompol jadinya kan ya. Keesokan harinya, Mahiro yang mulai berangkat sekolah ada berjalan bersama Momiji dan Kaede. Saat berjalan pun, Mahiro yang sudah merasa lelah karena tasnya cukup berat, ternyata ada menemukan alasannya kenapa saat di sekolah. Dia menemukan bahwa jam pelajaran pertamanya itu adalah olahraga. Jadi dia harus membawa baju ganti untuk berolahraga ya. Saat berganti pakaian inilah kita bisa mendapatkan pemandangan yang nyeleneh ada disempilkan di sini, di mana Mahiro ada bisa melihat semua perempuan berganti baju. Namun sayangnya dia tidak menemukan Mio. Nah, ketika dia mendekati Mio yang sedang berganti baju secara sembunyi-sembunyi, kita pun bisa melihat ada pemandangan yang cukup besar dari badan Mio yang diam-diam punya aset investasi yang luar biasa besar di umurnya yang masih muda. Jadi si Mio kecil-kecil sudah punya investasi yang cukup besar ya teman-teman, yang bisa dia pakai untuk melirik laki-laki di masa depan nanti. Padahal ya teman-teman, saat pakai baju biasa, dia itu nggak gitu besar loh kelihatannya. Tapi ternyata gede banget ya asetnya, luar biasa memang. Saat Mahiro dan teman-temannya mulai maraton lari, Mahiro dan mengeluhkan bahwa perutnya ada sakit. Dan Mio yang menyadari hal itu atau salah paham, mengira Mahiro itu sedang dapat mens, yang membuat Mahiro diperbolehkan untuk melihat saja dari pinggiran dengan alasan dia sedang sakit. Saat semuanya sudah selesai untuk berlari, memang Mahiro cukup perhatian ya dengan memberikan Asahi dan Momiji minuman. Dan yang terakhir, Mio yang diberikan minumannya. Mio pun sadar dan menanyakan apakah Mahiro ada membawa pembalut maksudnya, karena Mahiro dan mengeluh bahwa perutnya kan sakit ya. Asahi pun yang polos dan belak-belakan ada nanya apa yang dimaksud dengan barang yang harus diganti. Ini si Asahi, cewek ini antara polos atau memang belum mens kali ya di umurnya sekarang ini. Waduh. Saat pulang pun, Mahiro dan menceritakan kejadian yang terjadi pada dirinya hari itu dengan Mihari, di mana dia mengira bahwa alasan mens bisa jadi alasan untuk bolos dan langsung dilarang oleh Mihari karena nanti pas beneran akan terjadi akan sangat berbahaya dan bisa kelabakan nantinya untuk Mahiro yang sering bohong dan ada konsekuensinya ya dalam perilaku yang dia lakukan. Dan di endingnya itu Mahiro udah bercanda dengan mengatakan bahwa dia cukup menyukai tatapan laki-laki yang melihatnya di sekolah. Hal itu cukup membuat Mihari penasaran dan meminta Mahiro untuk menceritakan hal itu dengan jelas agar bisa menjadi bahan penelitian lanjutan proyek Mahiro sekarang ini. Waduh, ini memang yang sering saya bicarakan di video-video sebelumnya, di mana Mahiro itu sepertinya gak cuman badannya yang berubah, tetapi pola pikir bersama mentalnya pun bisa berubah karena lingkungan yang mendorongnya. Nah, sebenarnya teman-teman, ada adegan yang cukup menarik di episode ini, yaitu adalah kemunculan perempuan berambut biru muda yang pada awalnya bisa kita lihat di kafe sebagai pelayan, di sekolah sebagai teman depan bangkunya Mahiro saat dia sedang tertidur atau sering tertidur di kelas, lalu saat berganti pakaian dia juga sedang ngantuk-ngantuk gitu ya, dan terakhir saat sedang lari maraton, di mana awalnya juga pada saat baris dia sedang tidur, dan saat berlari, tentu saat selesai berlari juga. Sungguh easter egg banget tuh ya mencari gadis biru yang ada di episode ini.
Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis di komentar ya teman-teman. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.